Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, seperti biasanya sebelum yasinan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa hal-hal menyangkut perbekalan kita dalam menjalani hidup seringkali banyak yang salah tafsir, gagal paham, terutama tentang menjalani hidup. Nih, hidup dari zaman Nabi Adam, zaman para rasul sampai zaman sekarang itu terus berubah. Yang tidak berubah adalah manusia selalu butuh makan. Perubahannya apa saja? Yang paling signifikan cara manusia membekali diri supaya bisa makan yang cukup, sampai akhirnya ngerembet tempat tinggal yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau dulu di gua-gua, sekarang nggak lagi bikin sendiri rumah. Rumah pun terus berubah sampai akhirnya ada rumah tembok. Itulah perubahan yang nyata. Zaman dulu, orang yang tenaganya kuat, berantemnya gagah, menangan terus, dialah yang banyak harta, yang hebat, dan istrinya cuantik. Kalau laki-laki. Itu zaman dulu, zaman kerajaan. Sekarang yang berantemnya kuat masuk penjara. Kenapa kok begitu? Ya, pada dasarnya kan sama saja. Siapa yang kuat, dia menang. Dan perbedaannya, kalau zaman dulu kuat gelut, dia banyak tahu sawah, banyak tanah. Kalau kuat gelut, ada sapi siapa, gue pengen ambil aja. Sekarang nggak bisa lagi. Jadi sekarang bukan kuat tenaga, bukan kuat berantem. Sekarang kuat otaknya mencari duit lebih banyak dan seterusnya. Dialah yang menang, dialah yang enak. Bukan kuat gelutnya, bukan kuat talaran hadisnya, bukan kuat talaran Qur'annya. Yang kuat menyeluruh. Kuatnya kuat menyeluruh, baru dia menang. Nah, dari titik itulah saya ingin katakan kepada kamu semua, harus dipahami tentang takdir. Banyak para ustadz, para tokoh, orang-orang tua terdahulu mengatakan, nges takdirna miskin, ma miskin baik. Kenapa? Karena dia gagal paham tentang takdir. Nah, saya ingin katakan pada kamu semua, takdir kebagi dua. Yang pertama takdir mubrom, yang kedua takdir mualak. Takdir mubrom, apa itu takdir mubrom? Takdir mubrom itu kepastian dari Tuhan, dari Allah, yang tidak melibatkan manusia. Itu takdir mubrom. Kepastian dari Tuhan tidak melibatkan manusia. Misalnya Allah mau bikin langit, bikin aja, nggak libatin manusia. Allah mau bikin lautan menjadi merah, bikin aja. Itu takdir mubrom. Ada lagi takdir yang kedua, takdir mu'alak. Takdir mu'alak itu kepastian dari Tuhan, kepastian dari Allah melibatkan manusia. Di titik inilah yang harus dipahami lebih mendalam oleh kita. Takdir mu'alak dan takdir mubrom. Kaitannya apa? Kaitannya rezeki dan milik. Sering kita dengar, udah tenang aja, rezeki mau udah diatur Allah. Itu kata-kata sepertinya seperti kata-kata yang bagus, mendamaikan. Tapi sebenarnya kata-kata itu menarik kita, membuat kita diem, membuat kita ngerem.
Karena perbedaan takdir mualak dan takdir mubrom begitu jauh. Rezeki itu takdir mubrom, sedangkan milik takdir mualak. Ingetin tuh, rezeki takdir mubrom, milik takdir mualak. Contohnya, cicak nempel di dinding, diem. Rezeki dari Allah, datang nyamuk, langsung disambar sama cicak, kep, makan dah. Takdir mubrom, rezeki, walaupun diem baik, karena kepastian dari Allah, dapat dia nyamuk. Manusia pun begitu. Kalaupun lu diem baik, pasti lu dapat makan dari Tuhan dengan cara yang gak bisa dibaca. Kalau urusan makan, urusan rezeki, beda lagi dengan urusan milik. Ini nih, urusan milik nih. Cicak karena gak digunakan akal, gak punya otak, gak punya, yang gak punya milik. Gak ada milik, gak ada milik. Ini rumah milik cicak, gak ada. Yang ada milik orang. Kenapa orang banyak miliknya? Karena berkarya, itulah takdir mualak. Jadi kalau lu pengen miliknya banyak, jangan mengandalkan udah tenang, rezeki mah geus diatur ku Allah. Ya, lu gak bakalan punya milik yang banyak. Lu bakal kayak cicak, sampai mati lu gak punya rumah. Kagak punya sabun aja nungguin orang dikasih orang. Kagak pulsa nungguin dikasih orang. Lu berkarya, lu punya tangan, lu punya otak, lu punya mulut. Mau berkarya kenapa? Manusia dikasih otak, dikasih tenaga sehat, itu modal besar. Tenaga sehat, badan tenaga kuat, badan sehat, otak normal, itu modal segede-gedenya dari Tuhan. Adalah keliru kalau ada yang mengatakan, gimana atuh saya mau bisnis gak punya modal. Mata lu, tenaga lu kan kuat, otak lu normal, badan lu sehat, gunakan itu semua. Jadi saya ingin katakan pada kamu semua, pahami takdir mubrom, kepastian dari Allah tidak bisa dirubah-rubah oleh manusia. Tapi takdir mualak, kepastian dari Allah melibatkan manusia, dibiarin. Itu takdir mualak, dibiarin oleh Allah. Kalau mau mati mah mati aja. Udah gak usah repot-repot, kalau mau mati mah mati aja. Coba lu potong leher lu. Kata Allah mau mati, kata Allah hidup mah hidup aja walaupun dipotong leher. Betul, kalau Allah mau. Masalahnya dipotong leher itu takdir mualak, dibiarin sama Allah. Gak percaya, coba potong leher, pasti mati. Bukan tentang Allah gak bisa, Allah bisa, tapi itu sudah ditakdirkan takdir mualak. Jadi kalau lu pengen duit yang banyak, pengen bekal yang cukup, jangan hanya mengandalkan takdir mubrom. Jangan hanya mengandalkan rezeki dari Allah, rezeki mudah dan ngatur. Kagak bakalan dapat milik yang banyak, lu hanya dapat rezeki doang. Rezeki, ya kadang malam ini dapat, makan besok paling sehari sekali, kadang 3 kali, 3 hari, 5 hari nggak ada yang ngasih makan. Dibiarin sama Allah. Udah mau mati baru Allah kasih makan dengan cara Allah yang maha hebat. Tersiksa kalau lu ngatohin rezeki doang. Jadi bekal dari Allah, badan sehat, otak normal, tenaga kuat, itu 3 blok besar bekal untuk berkarya supaya milik lu benar-benar makin hari makin baik. Gua mah rumah juga masih ngontrak terus. Gimana caranya? Caranya lu pikir.
Lu berbuat dan kelola uang dengan baik. Cara mengelola uang dengan baik adalah setiap lu mau belanja. Ini cara mengelola uang nih, ibu-ibu nih. Setiap lu mau belanja, pikir kebutuhan apa keinginan. Kalau itu keinginan, tunda. Kalau itu kebutuhan, apa kebutuhan? Makan, butuh tuh. Rumah supaya nggak bocor, itu butuh. Kalau ini COD lagi, belanja yang nggak karu-karuan, itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Tunda dulu, biar lu punya rumah. Rumah aja belum gablek, gayanya selangit. Jadi, tata hidup kita, kelola tenaga dan pikiran kita, fokus sungguh-sungguh, gunakan tenaga, akal, dan pikiran secara maksimal supaya akhirnya kita bisa di hari tua hidup memadai. Di hari tua hidup berkecukupan. Paling tidak nggak terlalu repot lah. Caranya, setiap lu mau belanja, terutama emak-emak nih, setiap mau belanja pikir apakah kebutuhan atau keinginan. Kalau itu keinginan, pinggir, simpan duitnya buat beli rumah. Begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Moga-moga ada manfaat. Selanjutnya kita sama-sama untuk tawasul yang diawali dilengkapi dengan baca surat Yasin berjamaah, doa dan seterusnya untuk almarhum dan almarhumah keluarga kita masing-masing. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.